Abu Bakar masih ingat akan suatu hari tatkala Abbas, pamannya Nabi Muhammad SAW, datang kepadanya meminta agar ia diangkat sebagai kepala daerah. Maka Nabi menjawab, beliau bersabda, "Sungguh, demi Allah, kami takkan menyerahkan jabatan ini kepada orang yang meminta atau yang mengharapkannya." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat dalam kisah yang dirahmati Allah, beriringan dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar langsung dihadapkan kepada suatu peristiwa yang mengancam kesatuan umat di hari Saqifah, yaitu ketika terjadi perbedaan pendapat mengenai siapa yang berhak menjadi khalifah. Namun akhirnya selamat dan sejahtera karena Abu Bakar dipilih sebagai khalifah dan pemimpin umat Islam. Para sahabat yang dirahmati Allah, apabila kita tinjau pribadi Abu Bakar, maka padanya tidak sedikit pun terlukis keinginan untuk memegang tampuk pemerintahan atau menjadi khalifah. Sikapnya yang menjauhkan diri dari kedudukan duniawi sebagaimana Umar. Bahkan mungkin dalam bersikap menjauhi jabatan ini, Umar mencontohnya dari Abu Bakar. Di hari Saqifah, keimanan Abu Bakar radhiyallahu an menempuh ujian berat. Rupanya telah ditakdirkan bagi laki-laki yang kegemarannya hidup di tempat yang terlindung dan sepi selama tidak ada bahaya yang datang mengancam. Laki-laki yang keinginannya bila ia sedang menduduki jabatan penting, tidak ada mata yang melihat dan memandangnya sedemikian rupa hingga membangkitkan kesombongan, dan laki-laki yang pemalu, rendah hati, serta soleh. Karena takdir itulah, maka tampuk pimpinan umat pun terpikul di atas pundaknya. Ia menerimanya bukanlah didorong oleh hasrat keinginan dan keserakahannya, melainkan untuk memenuhi panggilan iman dan tanggung jawab keagamaan. Para sahabat yang dirahmati Allah, tak lama setelah Rasulullah SAW wafat, segolongan besar orang-orang Ansor berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk berbaiat kepada Sa'ad bin Ubadah. Abu Bakar mengetahui hal itu, lalu beliau pergi ke Saqifah bersama Umar dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Tujuannya ke sana bukanlah untuk merebut kekhalifahan buat dirinya, tapi pertama-tama ialah untuk membendung fitnah, dan kedua untuk mengendalikan fanatik kesukuan dan golongan, yang dimana orang meneriakan, "Hai, manalah golongan Ansor?" Kemudian di pihak lain menyerukan, "Hai, manalah golongan Muhajirin?" Dan setelah itu, agar ia bersama kaum muslimin dan dapat menuju jalan utama untuk memilih khalifah yang akan mampu mengisi kekosongan yang menakutkan yang selama ini dipenuhi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar menghadapi kumpulan manusia yang mempunyai tekad bulat itu dengan tenang. Dan ketika itu kedengaran ucapan-ucapan yang berterbangan bagai desingan-desingan peluru. Sebagian orang-orang Ansor menghasut sebagian lainnya untuk memegang kekhalifahan dengan kata-kata tajam dan panas membakar. Dan tak ketinggalan pula orang-orang Muhajirin
dengan suara tinggi dan nada berang menolak keinginan orang-orang Ansor itu. Sungguh, dengan wafatnya Rasulullah SAW, sebagian orang kehilangan sebagian dari pikiran waras mereka. Tatkala mereka mengalihkan perhatian kepada soal kekhalifahan, padahal mereka masih diliputi oleh suasana berkabung. Urusan di tangan mereka pun menjadi kacau balau, dan medan keributan dan pergolakan tambah meluas. Para sahabat yang dirahmati Allah, walaupun demikian, tidak pada tempatnya apabila mereka digolongkan kepada yang telah rusak imannya, sebab sekeliling mereka bertebaran tokoh-tokoh yang sabar dan soleh. Memang benar, Abu Bakar lebih mengutamakan golongan muhajirin buat menduduki kursi kekhalifahan. Tetapi hal itu bukanlah disebabkan karena ia golongan muhajirin atau kaum Quraisy. Pendirian itu didasarkan karena hijrah itu telah menempatkan mereka di barisan terdepan dalam Islam. Hijrah merupakan puncak babak kesulitan di mana segala kekerasan kekejaman Quraisy ditimpakan kepada mereka agar meninggalkan agama mereka. Tetapi hasilnya justru menambah keimanan dan keteguhan hati mereka. Di samping itu, alasan Abu Bakar lebih mengutamakan orang-orang muhajirin untuk memegang kekhalifahan karena orang-orang Ansor begitu berambisi untuk mendapatkannya. Sedangkan Rasulullah melarang menyerahkan jabatan pemerintahan kepada orang yang meminta atau amat mengharapkannya. Abu Bakar masih ingat akan suatu hari tatkala Abbas, pamannya Nabi Muhammad SAW, datang kepadanya meminta agar ia diangkat sebagai kepala daerah. Maka Nabi menjawab, beliau bersabda, "Sungguh, demi Allah, kami takkan menyerahkan jabatan ini kepada orang yang meminta atau yang mengharapkannya. Sebabnya karena tanggung jawab sebagai kepala pemerintahan itu merupakan beban, bukanlah keuntungan. Pengorbanan dan bukan sumber keuangan. Maka apabila seseorang amat mengharapkannya, berarti ia tidak memperhitungkan tanggung jawab yang sedang menunggunya di sana." Para sahabat yang dirahmati Allah, di sana, di Saqifah, Umar bermaksud hendak berbicara di hadapan khalayak yang sedang dipenuhi semangat yang bergejolak. Tetapi Abu Bakar memberikan isyarat kepadanya agar ia diberi kesempatan untuk berbicara. Lalu kemudian ia tampil dan berbicara. "Hai golongan Ansor, tak satu pun keutamaan yang tuan-tuan sebutkan, melainkan tuan-tuan memang memilikinya." Demikianlah Abu Bakar As-Siddiq mengawali pembicaraannya. Dan setelah itu perkataannya bagai mengalir dari dalam kalbunya. Ia melanjutkan pidatonya dan mengemukakan pendapat siapa yang sepatutnya dicalonkan untuk menjadi khalifah. Katanya salah satu di antara dua, yaitu Umar bin Khattab, seorang tokoh yang dipilih Allah untuk memperkuat barisan Islam, atau Abu Ubaidah bin Jarrah yang dilukiskan Rasulullah sebagai kepercayaan umat ini. Abu Bakar mendekati kedua orang itu dan berdiri di tengah-tengah mereka, lalu mengacungkan tangan mereka dengan kedua tangannya, seraya berkata kepada kaum muslimin, "Saya mengusulkan salah satu di antara kedua orang ini, Umar dan Abu Ubaidah." Tangan Umar gemetar bagai kejatuhan bara panas, sementara Abu Ubaidah memejamkan matanya yang digenangi air karena amat malunya. Lalu Umar berkata, "Demi Allah,
Sekiranya saya diajukan lalu ditebas pundak saya tanpa dosa, itu lebih saya sukai daripada memimpin suatu umat yang di dalamnya terdapat Abu Bakar. Para sahabat yang dirahmati Allah, kehebatan peristiwa ini tak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Belum lagi Umar selesai menyampaikan ucapannya, ia tampil dan merentangkan tangannya untuk berbaiat kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Orang-orang Ansar pun berkerumun dan berdesak-desakan ke muka untuk berbaiat, seolah-olah mereka mendengar seruan dari langit. Rupanya kaum muslimin tidak sudi hidup walau satu hari tanpa pemimpin yang akan mempersatukan mereka. Waktu itu jenazah Rasulullah SAW belum dimakamkan dan urat saraf mereka masih tegang karena tekanan musibah kematiannya. Besar kemungkinan hari Sakifah ini takkan berakhir sebelum meninggalkan lubang-lubang yang menganga pada bangunan itu. Tetapi Allah memuliakan agama Islam dan kaum muslimin. Pada hari itu tampillah Abu Bakar, hingga kaum muslimin pun berhasil melewati cobaan yang paling berat dengan selamat sejahtera. Dan bersama tenggelamnya matahari di hari itu, lenyap dan tenggelamlah pula segelap pertikaian dan perselisihan. Para sahabat yang dirahmati Allah, memang urusan-urusan besar tandingannya pun orang-orang besar pula. Dan takdir telah memilih orang besar ini untuk menghadapi urusan penting dan masalah-masalah besar di masa mendatang. Maka khalifah besar ini akan membuktikan kelayakannya dalam menduduki jabatan yang disediakan Allah baginya, baik dalam hati manusia maupun dalam jantung sejarah. Dan ia akan bergerak menghadapi peristiwa-peristiwa gawat dengan gaya yang menyingkapkan sejauh mana keimanan itu dapat mengatasi kesulitan dan mendatangkan hal-hal yang menakjubkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.